Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membahas materi mengenai struktur anatomi dan mekanisme digesti hepar untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ilmu Alam Dasar Keperawatan dengan dosen pembimbing Ibu Poppy Sophia SKP M Biomed. Lalu materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Manusia rata-rata makan antara 1 sampai 2,7 kg makanan per hari. Sistem pencernaan terdiri dari 10 organ, terbentang sepanjang 9 meter dan mengandung lebih dari 20 jenis sel khusus. Ini adalah salah satu sistem yang paling beragam dan rumit di bagian tubuh manusia. Organ-organ pencernaan bekerja serempak untuk satu tugas, yaitu mengubah bahan baku makanan Anda menjadi nutrisi dan energi yang membuat Anda tetap hidup. Membentang sepanjang tubuh, sistem pencernaan memiliki 4 komponen, yaitu pertama, ada saluran pencernaan, yaitu saluran berliku-liku yang mengangkut makanan dan memiliki luas permukaan dalam antara 30-40 meter persegi. Luasnya setara separuh lapangan badminton. Kedua, pankreas, kantong empedu, dan hati. Trio organ yang mengurai makanan menggunakan sejumlah getah khusus. Ketiga, yaitu enzim, hormon, saraf, dan darah. Semua bekerja sama untuk menguraikan makanan, mengatur proses pencernaan, dan mengirimkan produk akhir. Terakhir, mesentri, suatu bidang atau jaringan besar penyangga yang menempatkan semua organ pencernaan dalam perut untuk menjalankan tugasnya. Proses pencernaan dimulai bahkan sebelum makanan menyentuh lidah. Saat kita melihat makanan lezat, kelenjar dalam mulut mengeluarkan banyak air liur. Di dalam mulut, kita mengunyah dan mengaduk makanan dengan air liur, lalu menjadi bulus. Kemudian, makanan meluncur ke esofagus, lalu masuk ke lambung. Hormon dikeluarkan oleh sel dalam lapisan lambung, memicu pelepasan alam dan getah kaya enzim dari dinding lambung. Hormon ini memberikan sinyal ke pankreas, hati, dan kantong empedu agar memproduksi enzim dan mengirimkan empedu, yakni cairan hijau kekuningan yang mencerna lemak untuk persiapan tahap berikutnya. Setelah 3 jam di dalam lambung, bulus kini menjadi cairan berbuih yang disebut dengan kimus dan siap bergerak ke usus halus. Hati mengirimkan empedu ke kantong empedu, lalu dikeluarkan ke duodenum, lalu melarutkan alam dengan mudah, dicerna dengan getah pankreas dan getah usus yang sudah dilepaskan sebelumnya. Anatomi dan fisiologi hepar atau hati. Liver atau hepar merupakan organ yang paling besar dalam tubuh manusia setelah kulit dengan berat antara 1,2 sampai 1,8 kg atau kurang lebih 2% dari berat badan manusia. Hati menempati sebagian besar kuadran kanan atas perut dan tepat di bawah diafragma. Hati berperan penting dalam mekanisme produk hasil pencernaan tubuh manusia dan detoksifikasi zat yang berbahaya bagi tubuh. Liver juga melakukan banyak fungsi penting, termasuk menyimpan zat besi, menjaga keseimbangan hormonal, dan menghasilkan faktor kekebalan untuk melawan infeksi. Keseimbangan hormonal liver menghasilkan pengaturan pembekuan darah dan memproduksi empedu vena portal hepatik yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari saluran pencernaan dari limpa ke hati, mengambil nutrisi dan racun dari lambung, serta usus untuk diproses. Salah satu fungsi paling penting dari hati adalah untuk menghasilkan cairan empedu pencernaan yang melarutkan lemak. Ini seperti melarutkan lemak dari penggorengan dan cairan disimpan dalam empedu di antara waktu makan. Makanan diperas keluar dari kantong empedu melalui saluran empedu dan masuk ke usus untuk mencampur lemak dalam darah melalui saluran. Saat makanan, obat-obatan, cairan, dan lain-lain dikonsumsi dan dicerna oleh sel-sel di dalam hati yang mengandung sejumlah enzim kuat memecahnya menjadi banyak racun. Amonia, suatu produk toksin yang dihasilkan dari pencernaan protein, diubah menjadi alektoksin, urea, dan hati. Selama beraktivitas, hati dengan cepat memecah glikogen yang disimpan menjadi glukosa yang dilepas ke aliran darah untuk digunakan oleh otot sebagai sumber energi. Adapun fungsi lainnya dari hati adalah untuk membuat kolesterol dan lemak lain yang diperlukan oleh tubuh, menjaga kesehatan sistem pencernaan yang penting untuk kesehatan hati dan organ lainnya sehingga dapat terus melakukan tugas sehari-hari yang vital bagi tubuh, kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Lalu makanan diproses di jejunum dan ileum, lalu khusus besar menjadi tinja dan dikeluarkan melalui anus. Dan perjalanan panjang makanan biasanya berlangsung antara 30 sampai 40 jam dan akhirnya selesai. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.